Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga kita masih bisa diskusi kelompok pada kali ini yang meskipun anggota kelas A belum bisa masuk semuanya yang nantinya bisa menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan diskusi mengenai strategi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk anggota dari kelompok 7, saya sendiri yaitu Leni Sumarni. Yang kedua ada Endin Holisun Maji, dan yang ketiga ada Manas Siti Hudayana. Untuk langsung saja ke pematerian. Untuk pematerian pertama akan disajikan oleh Saudara Endin Holis. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut kelompok kami, pendidik adalah seorang tenaga profesional dalam bidang pendidikan yang bertugas sebagai perencana dan pelaksana dalam proses pendidikan, sedangkan kependidikan adalah tenaga profesional dalam bidang pendidikan yang ditugaskan sebagai pengelola manajemen pendidikan untuk menunjang kelangsungan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Untuk yang selanjutnya, yang kedua ada tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan sistem manajerial sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan pengelolaan SDM yang lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, berprestasi. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas untuk yang pertama, mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri. Yang kedua, secara berkesinambungan, menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. Yang ketiga, menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari relationship pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah memungkinkan lembaga pendidikan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, royal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Dan yang keempat, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Endin yang telah menyajikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disajikan oleh Saudara Manah. Adanya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya mohon maaf izin off-cam dikarenakan jaringannya sedang tidak stabil. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi
Penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia atau dalam hal ini yaitu tenaga pendidik dan kependidikan merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Nah, dalam tahap perencanaan ini terdapat dua metode yang dapat dilakukan, yaitu metode tradisional, di mana metode ini dilakukan dengan cara memperhatikan jumlah tenaga kerja dan tingkat keterampilan dalam satu lembaga pendidikan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode terintegrasi. Nah, dalam metode ini memperhatikan apa yang menjadi visi dari pendidikan, yang kemudian visi tersebut dijadikan sebagai standar pencapaian pendidikan. Untuk tahap yang kedua yaitu seleksi. Tahap seleksi ini yaitu suatu proses pengambilan keputusan ketika seorang individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan yang sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan oleh satu jabatan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu proses seleksi. Nah, dalam tahap proses seleksi ini, kemampuan calon tenaga pendidik dan kependidikan merupakan faktor yang paling penting atau dapat dikatakan sebagai faktor yang akan menentukan diterima atau tidaknya calon tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, dalam proses seleksi ini terdapat beberapa standar atau syarat dalam prosesnya, yaitu menyangkut dengan usia, kesehatan fisik, pendidikan, pengalaman, pengetahuan umum, keterampilan komunikasi, motivasi, minat, sikap, dan sebagainya. Kemudian tahap yang keempat, yaitu proses praseleksi. Inti dari praseleksi ini yaitu ketika suatu sistem keputusan yang dipaparkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam tercapainya tujuan seleksi. Nah, dalam tahap seleksi ini terdapat dua tugas utama dalam pengujiannya. Yang pertama, pengembangan kebijakan seleksi, dan yang kedua yaitu keputusan prosedur seleksi. Kemudian tahap yang kelima yaitu pasca seleksi. Nah, setelah mengevaluasi para calon tenaga pendidik dalam satu jabatan, tahap berikutnya adalah membuat keputusan individual mengenai setiap calon berdasarkan data calon dan pertimbangan efektivitas calon untuk melakukan pekerjaannya. Nah, dalam tahap pasca seleksi ini terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kontrak. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran nyata dan mematuhi perjanjian-perjanjian kontrak. Kemudian yang kedua yaitu batasan atau kerangka kerja. Nah, sebelum menyelesaikan proses seleksi, calon tenaga pendidik dan lembaga pendidikan harus membuat suatu perjanjian berdasarkan batasan atau kerangka kerja. Pengadaan perjanjian ini sangat penting karena dapat dicapai pemahaman sepenuhnya antara dua pihak dan kondisi-kondisi kerja yang melakukan perjanjian kerja. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu pengelolaan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu proses berlangsungnya secara terus-menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kerja, yaitu meliputi fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian seberapa besar kontribusi kinerja pendidik dan kependidikan, bagaimana tenaga pendidik dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja yang sedang berlangsung. Nah, kemudian bagaimana prestasi kerja yang akan diukur, dan yang terakhir yaitu mengenai
mengenali berbagai hambatan kerja dan menemukan penyelesaiannya. Nah, kemudian tahapan yang ketujuh yaitu pemberian kompensasi. Tujuan dari pemberian kompensasi ini yaitu untuk sebagai suatu ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektivitas, motivasi, stabilitas, serta disiplin karyawan. Nah, pemberian kompensasi ini berkaitan dengan pentingnya motivasi, karena motivasi adalah hal yang menyebabkan menyalurkan dan mendukung perilaku manusia. Nah, terdapat beberapa faktor penggerak motivasi yang the desire of life, yaitu keinginan untuk hidup, the desire of position, yaitu keinginan untuk memiliki sesuatu, the desire of power, recognition, keinginan akan adanya pengakuan, dan desire of decision atau keinginan akan adanya pengakuan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pengembangan karir. Nah, betapapun sebaiknya suatu perencanaan karir yang telah dibuat oleh seorang pekerja, rencana tersebut tidak akan terrealisasikan dengan baik tanpa adanya pengembangan karir yang sistematik dan terprogram. Nah, menurut Drianka, pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mana yang telah menyajikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Boleh next slide? Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk yang pertama yaitu strategi pembinaan terhadap pendidik dan kependidikan. Nah, pembinaan itu dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedamaian, keterampilan, pengetahuan serta untuk mempertahankan mutu kerjanya. Nah, untuk melaksanakan pembinaan lembaga atau institusi itu dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokal karya, serta menerapkan pembinaan seperti yang pertama itu sistem karir ataupun sistem prestasi kerja, dan yang ketiga itu sistem kenaikan pangkat. Yang selanjutnya yaitu strategi pembinaan. Strategi pembinaan memiliki jangkauan yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang. Nah, strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu yang pertama dengan analisis kerja. Nah, ini dilakukan dengan melihat dan membandingkan antara kinerja real tenaga pendidik dan kependidikan dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Nah, apakah kinerja tersebut sudah sesuai atau ataupun tidak sesuai. Nah, apabila terjadi ketidaksesuaian, maka akan dilakukan investigasi terhadap masalah atau kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua yaitu dengan analisis kebutuhan analisis. Nah, kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan itu didasarkan pada hasil analisis kerja, yaitu dengan cara mengidentifikasi standar kerja dan kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga yaitu analisis sumber daya. Nah, analisis sumber daya. Terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu sumber daya manusia yang meliputi jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta pihak-pihak terkait yang terdapat di dalamnya. Juga ada faktor biaya. Nah, faktor biaya yaitu jumlah biaya yang tersedia yang selalu menuntut pada perencanaan dalam menyesuaikan program-program yang ditawarkan agar tetap terjangkau. Nah, oleh karena itu, segala bentuk hal yang terlibat dalam program pengembangan itu harus benar-benar diperhitungkan, termasuk yang dibiayai secara langsung dan yang tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu
fasilitas selain biaya. Nah, fasilitas merupakan aspek yang harus diperhatikan pula dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, fasilitas tersebut itu berupa fasilitas belajar, seperti perpustakaan, laboratorium, media, alat-alat praktik, buku-buku, dan lain-lain. Nah, fasilitas pendukung seperti sarana transportasi, alat-alat percetakan, dan yang lainnya. Nah, semakin lengkap fasilitas yang dimiliki, maka akan semakin mudah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yang berlaku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Juga penyampaian dari saya itu mungkin penyampaian yang terakhir dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Nah, untuk kesimpulannya bisa disimpulkan oleh masing-masing mahasiswa, karena setiap mahasiswa pasti mempunyai kesimpulan masing-masing. Nah, apabila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan di Google, di WA Group pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.